Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan penjualan mobil di bulan Juni 2025. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati bersama seperti apa sih penjualannya perbandingannya dari Juni 2025, kemudian Mei 2025 dan juga Juni 2024. Kalau kita cermati di tahun ini untuk wholesale-nya ini sekitar 57.760 unit, kemudian untuk penjualan retailnya 61.667 unit. Dan kalau kita bandingkan dengan Mei di bulan sebelumnya, ya 61.307, memang ada sedikit kenaikan begitu. Sementara untuk penjualan secara wholesale juga tidak jauh berbeda. Kalau kita bandingkan dengan bulan Juni, ya memang ada penurunan di tahun 2024 dengan 2025. Dan selanjutnya kita akan cermati data penjualan mobil di tahun 2025 seperti apa, rentang dari Januari sampai dengan bulan Juni ini. Ini dia data lengkapnya penjualan dari wholesale maupun juga retail untuk mobil di tanah air. Baik, kita lihat cermati, ya tercatat memang yang paling tinggi dari sisi angka penjualan itu justru di bulan Maret ya. Dari sisi wholesale 70.895 unit, sementara untuk retailnya sendiri mencapai 76.582 unit mobil yang berhasil dijual. Dan ini kita akan bahas nanti seperti apa momentum apa yang tengah terjadi, kemudian mengapa potensi stagnasi ini masih terjadi begitu ya. Baik, itu dia beberapa data dan bagaimana kita akan cermati untuk next-nya. Ini yang beberapa hal yang menarik ya, perlu dicermati wholesale dan juga retail. Kita akan bahas lagi dengan narasumber kita hari ini, Pak Kuku, kemudian juga Pak BP. Nah, kalau dengan data yang tadi sudah kita sampaikan, Pak Kuku, kemudian apa yang sudah disiapkan mitigasi strateginya, mengingat ini stagnasi ataupun dari sedikit pelemahan penjualan mobil tadi, wholesale juga retail juga ini, Pak Kuku. Baik, jadi tadi angkanya udah jelas ada kecenderungan menurun. Ini kalau tidak segera ada intervensi cukup berat nih. Karena udah hampir 6 bulan kondisinya masih seperti ini, masih di bawah 500.000 ya. Nah, kita harapannya di bulan ini kita akan ada pameran, sampai di akhir tahun ada beberapa serial pameran Gias, itu diharapkan juga akan mampu mengangkat. Tapi yang disampaikan Pak Baimin tadi tepat. Itu pun seiring dengan apa yang kajian kita, adalah isunya adalah daya beli masyarakat kita. Nah, daya beli masyarakat kita itu adalah kelas menengah. Kelas menengah kita ada kurang lebih 11 juta yang mengalami penurunan kasta ya. Daya belinya menurun. Nah, ini 11 juta itu nggak sedikit. Nah, kalau ini nggak ada intervensi akan berat. Tapi di sisi lain lagi bebannya ditambah, yaitu dengan kenaikan pajak. Cukup besar untuk kendaraan-kendaraan kita. 75% masyarakat kita adalah pembeli kendaraan-kendaraan yang harganya di bawah 300 juta. Dan itu terkena PPN sebesar 12%. Nah, itu cukup berat. Belum lagi di akhir tahun lalu itu ada tambahan lagi mengenai option. Walaupun beberapa daerah itu kemudian memberikan insentif dengan menunda kenaikan optionnya. Tapi gonjang-ganjingnya itu membuat masyarakat melakukan tindakan wait and see, tunggu dulu. Kalau nanti naik, berapa naiknya? Nah, ini yang informasi ini juga memberikan kegalauan tersendiri kepada masyarakat. Di sisi lain lagi, pajak di kendaraan bermotor kita udah cukup tinggi. Nah, kita lihat di samping ada PPN yang tadi naik 12%, masyarakat yang beli mobil biasa-biasa saja 13%, itu kena PPN BM. Nah, itu juga tinggi. Sehingga total yang berkali-kali kami sampaikan, kalau mobil-mobil yang di bawah 300 juta dan kemudian tingkat kandungan lokalnya cukup tinggi, ini kan menciptakan lapangan kerja tersendiri ya. Nah, kalau itu kemudian dikenakan PPNBM, apa nggak sebaiknya ditinjau lagi ya? Karena mungkin kalau 30-40 tahun yang lalu, kulkas, TV color itu dianggap barang mewah. Mobil yang harganya 300 juta ke bawah, itu apakah masih layak dianggap sebagai barang mewah? Karena itu sudah kebutuhan masyarakat kita untuk melakukan mobilitas ataupun kegiatan ekonomi. Jadi selayaknya mungkin itu harus ditinjau kembali, apakah ada pengurangan, apakah kemudian pembebasan sama sekali, seperti yang terjadi pada waktu kita punya program LCGC, di mana LCGC itu karena spesifik program, maka itu dibebaskan dari PPNBM-nya sendiri. Jadi arahnya ke sana. Kalau nggak ada intervensi, ini cukup berat karena kemudian lapangan kerja itu shift-nya akan berkurang,
kemudian juga komponen-komponen lokal juga akan terganggu. Ini teman-teman dari pabrikan komponen supplier ini udah pada teriak nih kalau volumenya seperti ini cukup berat buat mereka. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan ekosistem industri kendaraan bermotor di Indonesia. Baik, Pak Kukuh. Nah, Pak Bibin, dengan kondisi seperti ini, apakah kita juga, domestik masih terkendala begitu? Apakah potensi pasar ekspor, kemudian bentuk-bentuk dukungan seperti apa yang diharapkan sehingga bisa menjadi booster juga nih untuk industri otomotif ataupun penjualan mobil sendiri di tanah air? Di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kondisi perekonomian dunia sedang tidak baik. Dengan adanya perang tarif dan sebagainya, ini menjadi masalah global. Andaikan kondisi dunia baik, kondisi dalam negeri yang kurang baik, kan masih ada harapan untuk mengekspor. Kalau sekarang mau kemana? Nggak ada celah lagi. Yang seharusnya kita harapkan adalah uluran tangan dari pemerintah. Tadi Pak Kukuh menyebutkan soal pajak barang mewah. Saya bertanya-tanya, apakah masih relevan memakai pajak barang mewah dikenakan kepada kendaraan bermotor? Kalau memang nilai kendaraannya di atas 1 M katakanlah, bahwa kendaraannya itu bukan fungsional, tapi untuk menampilkan diri, ya silakan mau kenakan pajak. Tapi yang fungsional, yang di bawah 1 M ini, saya lebih ekstrim loh Pak Kukuh, bukan yang 300 juta, yang di bawah 1 M. Karena kalau di total marketnya gede, marketnya tuh besar. Nah, kenapa saya singgung soal PPN yang 12%, PPN itu poinnya ada di bawah. Setelah semua ditotal kena PPN 12%. Babak belur. Jadi ini yang sebetulnya saya harapkan pemerintah tuh aware bahwa industri ini harus diselamatkan. Kan katanya, mungkin Pak Pupung bisa akan melengkapi saya, penyumbang pajak kepada negara industri ini kan nomor berapa? Kan termasuk yang besar. Kok tidak ada uluran tangan? Nah, kalau tadi Pak Kukuh menyampaikan soal pajak opsen, saya berpikir bisakah secara nasional ditunda 2-3 tahun? Selamatkan dulu industri ini. Dan kalau kita mau berhitung jumlah orang yang mengandalkan hidupnya pada industri ini dari hulu ke hilir, bukan yang hanya yang kerja di pabrik otomotifnya atau di pabrik supplier komponennya, tapi dari hulu ke hilir, termasuk kita berhitung bengkel-bengkel tidak resmi yang kehidupannya juga mengandalkan industri ini. Berapa banyak? Mungkin rasanya udah jutaan. Jutaan, ya. Baik, Pak Bebe. Ini yang harus diselamatkan. Mau tunggu apa lagi? 6 bulan sudah cukup. Dan kalau bicara pajak barang mewah, kita sudah punya contoh yang dekat. Betul Pak Kukuh? Waktu kita menyelamatkan industri ini di waktu pandemi. Ya. Penjualan waktu anjlok sampai tinggal 10% itu sudah istilahnya mati suri itu. Yang namanya stock yard itu penuh. Bagaimana mau mengeluarkannya? Dengan menghapuskan pajak bermewah kan waktu itu kan? PPNBM DTP, betul. Iya kan? Ya. Cair loh. Saya sendiri sampai merinding dengar berita bahwa stock yard mulai cair. Ini kan sudah contoh di depan mata dan kejadiannya bukan 10-20 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Baik, Pak Bebe. Oke. Nah, Pak Kukuh, mencermati dengan beberapa tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Bebe sendiri. Nah, tentu PPN juga tentu akan melakukan inovasi, kreasi baru ataupun mungkin
insentif ataupun komunikasi apa yang sudah dijalin dengan pemerintah sendiri dari Gaikindo sehingga ada komunikasi bahwa ini loh ke kondisi real yang tengah dialami dari pelaku industri otomotif, kemudian upaya-upaya untuk menjaga konsistensi dari sisi penjualan mengingat ada banyak produk-produk turunannya masyarakat pekerja yang bergantung dalam industri ini juga begitu Pak Kuku. Ya, jadi memang sudah disampaikan, memang masalahnya kan kemudian tidak satu poin ya, ada beberapa pemegang kepentingan yang terlibat di sana. Tapi sudah disampaikan, jadi dari apa yang tadi yang disampaikan Pak Bebin tepat sekali, kita perlu belajar dengan cermat apa yang terjadi pada waktu pandemi. Dan itu juga ada kajiannya, bahwa dengan memberikan insentif tadi, itu maka memang ada potensial loss. Tapi potensial gain-nya ternyata lebih tinggi. Terus terang aja itu kajiannya udah berapa kali kami juga sampaikan. Jadi dalam waktu 3 bulan setelah dilakukan kebijakan itu, PPNBM DTP di 1 Maret 2021, dalam 3 bulan itu ada potensial loss-nya sekitar 3T ya, 3 triliun. Namun pada periode yang sama potensial gain-nya itu 5 triliun lebih. Artinya itu masih lebih positif. Dan ini yang sudah difahami dari pemerintah, tinggal kita tunggu apakah kemudian ada upaya tersebut lagi. Tadi 6 bulan sudah cukup lah itu. Namun yang lebih mendasar adalah apa yang kita perlu lakukan adalah restrukturasi secara menyeluruh. Ada kebijakan yang sifatnya jangka panjang. Sehingga pelaku industri secara keseluruhan dan maupun ekosistemnya itu punya jaminan bahwa untuk jangka panjang investasi di industri kendaraan bermotor di Indonesia itu cukup positif. Ditambah lagi bahwa pasar domestik Indonesia ini adalah yang paling besar di ASEAN. Ini yang harus dijaga. Kita harus belajar dari Malaysia maupun Thailand. Thailand ini sedang terpuruk sekarang. Karena kemudian posisinya yang biasanya penjualan di ASEAN itu nomor 2, sekarang diambil alih oleh Malaysia. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Malaysia adalah Malaysia itu tetap menjalankan kebijakan insentifnya yang diberlakukan pada waktu pandemi dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Dan itu mampu mendongkrak penjualannya hingga tembus di 816.000 di tahun lalu, mendekati Indonesia yang 865.000. Baik, itu dia. Berarti memang perlu adanya relaksasi, kemudian insentif yang dibutuhkan lebih jauh begitu untuk bisa menyokong lagi industri otomotif Indonesia dalam menyikapi kondisi tadi. Tidak hanya di dalam negeri yang Pak Bebin katakan begitu, bahkan global pun juga tengah mengalami tekanan. Sehingga pada saat kita ingin mengoptimalkan pasar ekspor pun juga masih ada kendala di sana begitu ya. Baik, Pak Bebin, kemudian Pak Kuku, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDXL pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Kuku, Pak Bebin. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu, Pak Bebin. Di Gias.